Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, berkhusus orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Mahfuz Ahfad, dan seluruh orang tua yang hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Juga guru kita yang mulia Ustaz Hanan, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah jaga untuk kemudian sama-sama bersama kita semua, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 47 di bawah baris ke-7 dari bawah. Ketemu? Kita bacakan Fatihah buat diri kita, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lebih beribadah, mengumpulkan amal soleh, bermanfaat bagi orang banyak, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita sehingga kita mudah-mudahan bisa husnul khatimah. Orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lebih bahagia kumpul bersama anak cucu mantunya. Yang udah enggak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan bersama para anbiya wassalihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang telah berjasa dengan Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Waqif siapapun beliau, minhumul lahiq wa minhumus sabiq. Yang sudah enggak ada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Fatihah kita juga untuk penulis kitab Nasaihul Ibad, Syekh Syihabuddin dan Syekh Imam Nawawi Tangar Al-Bantani. Mudah-mudahan anallah yataghammadihur rahmah, Allah berikan curahan rahmat kepada beliau dan kesempatan buat kita menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Khususan al-marhum, khususan al-marhumah, khususan al-marhum. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita ke baris ke-7 dari bawah, wal maqalah ar-rabi'ata asyrata. Pesan yang ke-14 dari bab yang ke-6. Disebutkan bahwa qala Ahnab bin Qais, dari Ahnab bin Qais radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Di sahabat, ada sahabat Nabi namanya Ahnab bin Qais. Kelihatan ada itu? La rahata lil hasud. La berarti tidak, roha. Kalau anak kita di pondok suka ngomong roha berarti ngaso, istirahat ya. La rohata, tidak pernah ngasoh tuh, kagak ada ngasoh-ngasohnya, nggak ada istirahatnya. Siapa dia? Lil hasud, untuk orang-orang yang hasad. Apa itu hasad? Kita sering mendengar atau sering kita bilang iri, dengki. Namun Imam Nawawi menyebutkan di sini bahwasanya qala Abdul Mu'ti, ada ulama bernama Abdul Mu'ti, yang namanya hasad itu ya tidak lepas dengan yablil hasudi bi khamsatin, dengan 5
urusan. Jadi kalau urusan ini kena yang 5 ini, maka dia adalah hasud atau hasad. Apa saja? Yang pertama, husulud dzammi lahu. Selalu ada aja dzam, ya. Ngerasa yang kagak enak, ngerasa enggak nyaman. Maka sering kita dengar seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Jadi kalau ada saudaranya, tetangganya seneng, dia yang susah, dia yang ribet, dia yang gak kedikan baik. Tapi kalau ada tetangganya yang susah, temennya yang gak enak, maka dia seneng, girang. Gua kata juga apa, kan begitu. Jadi selalu husul adzan, ada sesuatu yang nggak ngenakin. Wa haznun daimun, ya. Ada buku yang bestseller namanya La Tahzan, ya, jangan bersedih, ya. Berarti di sini haznun wa haznun daimun. Ya, daim itu sering kita dengar sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatunil awadisi, terus sampai akhir. Ya. Qidam itu berarti daim, selalu, berarti hasnun daimun. Dimaksud di sini adalah sedih mulu, ya, enggak enak mulu. Bawaannya selalu sedih, nggak pernah gembira, karena nggak senang lihat orang lain senang. Wa ghulika babut taufik, Allah tutup hatinya dari pintu petunjuk. Wa maksiatun daimatun, kalau orang udah ditutup pintu hatinya maka maksiat terus. Maksiat bukan ngelakuin dosa yang kita maksud, dosa yang kita paham. Enggak demen sama orang, itu juga maksiat. Sebab ibadah yang paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Bikin orang girang, itu adalah ibadah yang paling baik. Ini satu. Jadi orang kalau sudah hasad enggak ada ngaso-ngasonya. Siapa yang hasad? Yang gak pernah enak dalam hatinya. Siapa yang hasad? Yang selalu ada hasnun daimun, ya, selalu sedih mulu, selalu ngerasa gak nyaman mulu. Siapa yang hasud? Ya, ditutup pintu hatinya. Karena apa? Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Yang kedua, yang paling bawah baris kedua sebelah kiri, wala muru'ata lil kadu, wala dan tidak ada muru'ah. Muru'ah itu wibawa. Buat siapa? Lil kadu, untuk orang-orang yang sering bohong, sering dusta. Sebab kalau dusta ini kan wa iyyakum wal kadibi, jauhilah namanya dusta. Sebab dusta ini takulul hasanah, dia memakan kebaikan kita, kama takulun nar hatabat, seperti api yang makan kayu bakar. Kalau kita masak, kita nabunkan, kayu itu nggak langsung habis, dikit-dikit. Itu yang dimakan adalah al-hasanah, kebaikan-kebaikan. Jadi meskipun mohon maaf dia adalah figur terkenal, tapi kalau sudah kemudian tidak senang dengan orang, ya, menjatuhkan orang, apalagi orangnya sudah wafat, maka lamuru
hilang tuh simpati orang sama yang bersangkutan. Karena apa? Dianggap dusta. Ada perkumpulan besar, diyakini panitianya mau nerima, tapi ternyata meskipun orang nomor satu di belahan dunia, ketika dia masuk tempat itu tetap aja ada bergaining. Dianggap ini adalah acara yang suci, ini adalah acara yang dijunjung tinggi, dan tidak boleh pembohong, pendusta, dan seterusnya yang kemudian bisa masuk seenaknya. Ini artinya bahwa selalu ada punishment, selalu ada hukuman bagi mereka yang kadzub, dusta atau bohong. Maka Imam Nawawi menyebutkan la muru'ah. Kalau kita parkir motor, di antara yang kita parkir itu bapak-bapak, biasanya spionnya aman. Spion begini kita tinggal, tetap begini kita pulang. Beda kalau kita arisan, kondangan, kemudian bareng emak-emak di situ. Itu spion pada negong ke sono, negong kemari. Karena biasanya emak-emak sembari jalan sembari ingat spion. Okay. Kenapa begitu? Karena sebutan emak-emak sama kaca sama. Kalau kaca yang cermin kita berkaca, itu namanya Maria, sesuatu yang bisa kita lihat. Orangnya namanya mir'ah, kan mirip-mirip. Jadi pantas kalau spion kaca motor kita pada melengsong mari ke sono. Karena emak-emak biasanya sembari jalan sembari ngiat kaca ya. Makanya Imam Tirmizi yang menulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan di antara kesempurnaan baginda kita Rasul ya, itu diantaranya beliau menulis bab cara menyisir Rasul. Yang pertama, cara nyisir Rasul, wa daraba, dan dia kemudian mengarahkan ila zahrihil yamin. Ya, kalau nyisir itu mengarahkan ke bahu kanan, berarti nyisirnya kanan. Ya, ntar pulang dari sini lihat kaca dah boleh. Ini gua nganan apa ngere rambut. Kalau rambutnya ngere, mulai hari ini ubah nganan. Ya, sebab Nabi nyisirnya nganan. Ya. Dan saya belah tengah Ustaz. Bagaimana ya kalau belah tengah kan tengah-tengah, kanan sama kere. Kanannya dulu rapiin, baru kirenya. Jangan diubah belah tengahnya nganan. Ntar orang pada tawa, pada cengar-cengir. Biasa belah tengah nganan, miring, nyisir samping. Kata bininya, ya ini mah puber lagi dah ini mah. Yang kedua, kata Imam Tirmizi, membedakan orang lanang sama orang wadon dengan satu kebiasaan. Apa itu? Ya kan? Orang wadon disuruh sering-sering lihat kaca, boleh. Tapi orang lanang ya itu diharamkan. Keseringan niat kaca sama nyisir, dikit-dikit nyisir, dikit-dikit niat kaca, itu kerjaannya orang wadon. Orang lanang mah nggak usah. Inilah yang kemudian disebut muru'ah. Muru'ah berarti orangnya yang ngaca sama yang dikacain itu sama. Artinya boleh jadi yang kita pahami belakangan punya jabatan tinggi, tapi ketika satu sisi dianggap tidak berarti. Itu artinya la muru'ata, tidak dianggap orang, tidak ada wibawa, enggak ada apa-apanya lil kadzub, untuk orang-orang yang pendusta. Maka disebutkan Imam Nawawi sebelahnya wal muru'atu mura'atul ahwal,
Yang namanya muru'ah itu adalah bentuk seseorang ya, ala afdaliha, daripada kebaikannya, wala yazharu minha qabihun, dan tidaklah kelihatan jelek. Artinya muru'ah itu yang baik-baik. Di sebelahnya halaman 48 baris ketiga, wala hilata lil bakhili, wala, dan tidak ada hilah, jalan, buat siapa? Lil bakhil, untuk orang-orang yang pelit, medit ya, buntut, gasiran ya. Kenapa? Wa haddus sakha badlun ma yahtaju ilaih. Sebab yang namanya kesempitan itu sudah lumrahnya manusia. Ketika ada orang ma yahtaju ilaih, memenuhi kebutuhan orang lain, indal haja, ketika terdesak ya, wa ayyuwasilahu, dan dia kemudian menutupinya, itulah karakter manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang nutupin kejelekan orang, maka Allah tutupin juga kejelekannya. Man qarraba qurbatan lil mu'minin, siapa orang yang nolong meskipun sedikit buat orang mukmin, maka qarraballahu qurbatan yaumal qiyamah, Allah jaga kebutuhannya hingga yaumil qiyamah. Artinya bahwa la hilah, tidak ada jalan untuk orang-orang yang bakhil. Bawahnya lagi ke tengah-tengah tuh pas setelah syair, wala wafaan lil muluki, dia enggak hitam, cuma dalam kurung doang, ketemu wala wafa ya, tidaklah ada kematian lil muluk, untuk raja-raja, penguasa. Makanya Nabi Adam alaihissalam, engkong kita, nenek bapak moyang kita, yang dirayu sama iblis ya, sama iblis kan bukan sekali dua kali, berkali-kali, sampai akhirnya iblis menemukan kelemahan manusia yang mendasar. Apa itu? Ini keabadian, nggak mati. Maka pertanyaan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam ya, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan engkau, ala syajaratil khuldi, aku tunjukin syajarah, pohon khuldi berarti pohon keabadian, wa mulkin la yubla, dan kekuasaan yang enggak pernah hilang. Nabi Adam nanya, alihada syajaratil khuldi, apakah ini pohon benar-benar pohon keabadian? Kata iblis, iya, asyajaratul khuldi wala mulkin la yubla, ini pohon keabadian yang enggak bakal ngilangin kekuasaan. Nah, ini pohon kalau ketemu sekarang rame di online ini ya, banyak yang mau. Kalau ada pohon syajaratul khuldi keabadian, itu bisa ngalahin janda bolong. Banyak penguasa-penguasa, banyak orang-orang yang kemudian pengen terus kepada kekuasaannya karena kelemahan manusia. Dua, syajaratul khuldi, pengennya abadi, enggak mati-mati, wa mulkin la yubla, dan enggak mau kekuasaannya itu hilang begitu aja. Selalu ada perpanjangan tangan, selalu ada pesan-pesanan, selalu ada meninggalkan urusan ya. Maka wala wafaan lil muluk, maka tidak ada tuh
kematian bagi raja-raja, sebab raja itu biasanya cenderung kepada keabadian dan kekuasaan. Makanya Fir'aun itu kan la ilaha illa ana, nggak ada yang mampu mengalahkan saya kecuali aku. Uhyi wa umit, akulah yang mampu menghidupkan dan mematikan seseorang. Nah, dari sini Rasulullah SAW mengingatkan kita terkait kematian. Nah, bawahnya lagi wala sudada syai'i lil khalqi, ya, wala sudada syai'il khalqi, tidak ada yang namanya sud, orang itu dihormati kecuali ya dengan lil khalqi, dengan akhlak. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala su'ul khalqi, ada akhlak yang baik, ya, namanya husnul khuluqi. Ada akhlak yang enggak baik, namanya su'ul khuluqi. Nah, ini akhlak yang enggak baik. Su'mun wa sirarukum asrarakum khalqa, ya. Akhlak yang enggak baik itu selalu menuduh orang, menyalahkan orang, mengkambing hitamkan orang. Sirarukum asrarakum khalqan, keburukan orang selalu menjadi dasar dari apa yang dipikirkan. Adanya sakit, ini gara-gara abang lu nih. Mengapa? Abang lu galak emang, suruh pulang gak pulang-pulang, bikin dosa mulu, yang kena lu gitu. Padahal mah sakit baik, ya. Yang ngayap mengayap baik, nggak ada urusannya sebetulnya. Cuman kadang-kadang dikait-kaitkan dengan sir, dengan apa yang kemudian kita lihat, dan sesungguhnya itu belum tentu benar. Dan sallallahu alaihi wasallam baginda kita Rasul qala innal khalqa syai'i yursidul aqla, sesungguhnya kejelekan akhlak itu mengakar, merusak akal kita, bahkan yufsidul amal, merusak amal kita. Kama yufsidul khalil asal, seperti ya, kalau kita ngambil madu, ya, itu yang mau kita ambil dalamnya, tetap aja dalamnya juga rusak, ya. Tadinya ingin jaga tapi tetap aja menjadi rusak. Selanjutnya bawahnya itu setelah sihir, wala radal khada lillah, dan tidaklah orang itu ya mampu rod itu menolak, ya, qada illah, menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahnaf bin Qais mengingatkan kita terkait kerusakan-kerusakan yang seringkali terjadi. Amal kita rusak karena gara-gara kita. Imam Bukhari menuliskan satu kitab di dalam hadisnya, itu khauful mu'min, kekhawatiran seorang mukmin, ayyahbatu amaluhu, amalnya batal, amalnya gugur, wa huwa la yashkur, tapi dia enggak ngerasa tuh kalau amalnya gugur. Maka di antara yang merusak amal kita, menggugurkan amal kita tadi, la rohata bil hasud, jangan sampai kita hasad, karena orang hasad itu cenderung kagak ada ngasohnya. Yang kedua, wala muru'atanil kadzub, jangan kita dusta, sebab dusta kemudian menghilangkan muru'ah, menghilangkan jati diri kita. Wala hilatanil bakhil, juga jangan kikir, sebab kikir itu menutup jalan kehidupan kita. Wala wafa'alil muluk, jangan juga kita kaya raya, pengennya kekal abadi, enggak
mati. Wala radal qada wala sudada, jangan sampai kita suul khalqi, ada akhlak yang tidak baik karena dia merusak amal kita. Dan yang terakhir wala rada liqada illah, kita nggak bisa ya menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan keputusannya. Wal maqalah al khamisata asyrata, maqalah yang ke-15 kelanjutannya. Ketemu ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, baris ke-6 dari bawah. Su'ila ba'dal hikmah, orang-orang ahli hikmah ini ditanya, hal ya'riful abdu idza taba, apakah orang itu, hamba itu mengetahui ketika dia bertobat anna taubatuhu qubilat, apakah kalau orang bertobat itu dia tahu taubatnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ahli hikmah kan yu'til hikmata mayyasha. Orang ada kalau dapat hikmah biasanya dianggap berilmu. Orang yang berilmu belum tentu dapat hikmah. Maka ditanya, hal ya'riful abdu, apakah seorang hamba ini tahu dia idza taba, ketika dia bertaubat, anna taubatahu qubilat aw raddat, apakah taubatnya itu diterima atau ditolak. Qala, dan orang ini menjawab, la ahkamu fi dzalika, kita tidak bisa memutuskan diterima atau tidaknya taubat seseorang, tapi ya walakin lidzalika, tapi orang-orang yang diterima taubatnya itu alamat, punya tanda-tanda, ciri-ciri khusus yang diidentifikasi ulama. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang diterima taubatnya. Apa saja? Sittatun, ada 6 ya, ketemu nggak? 1 2 3 4, baris keempat dari bawah sebelah kiri. Alamat, ada ciri-ciri khususnya. Berapa cirinya? Sittatun, ada 6. Ihdahuma, yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Yang pertama, ayyara nafsahu, dia melihat dirinya ghairu ma'sumatin. Kita kalau habis ngaji, habis arisan itu suka ada yang doa, Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sering kita dengar ya. Nah itu maksum. Ya Allah, jadikanlah arisan ini, paguyuban ini, kumpul RT ini, di puncak keluarga kita kumpul ini, jadikan tafarruqan maksuma, kalau kita berpisah biar pada diampunin dosanya. Maksum. Maka di sini orang-orang yang diterima taubatnya, ciri pertama adalah dia ayyara nafsahu, melihat dirinya ghairu maksum, tidak diampuni. Kalau maksum diampunin, ghairu maksum berarti tidak diampunin. Minal maksiyah, dirinya enggak diampunin dari maksiat. Jadi kalau ada orang ngerasa udah tobat, ya kan, udah ingat, berarti itu belum diterima. Tapi kalau ngerasa tobatnya ya Allah masih kurang, doanya masih kurang, istighfarnya masih kurang, ngerasa dirinya belum diampunin, belum dimaafin, maka dia diterima taubatnya. Kita salah sama bini,
Bini kita udah ngomong maafin, udah dimaafin, tapi kita masih ngerasa kayaknya Allah belum maafin, berarti diterima taubat kita, diterima salah kita. Wasaniyah, yang kedua, ya rafi qalbihi al-farah ghaiban, ngerasa dirinya itu ya senang tapi nggak berlebihan. Sebab kalau orang berlebihan senangnya cenderung lupa dengan Allah. Kalau kita lagi nggak enak, itu banyakkan istighfar apa banyakkan kagak istighfar? Banyakkan istighfarnya, kan begitu. Tapi kalau lagi enak, ya kan berubah istighfarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu pun kalau ingat. Ya. Maka cenderung hati kita ini meninggalkan Allah kalau kita ini dapat kenikmatan atau kesenangan. Maka kalau senang, farah. Ya, kalau punya anak namanya farah, itu berarti bawaannya girang aja. Ya, lebaran gak punya baju baru, girang. Sekolah belum bayaran, girang. Gak boleh masuk karena belum bayaran, belum ujian, girang aja. Itu namanya farah. Ya. Dia senang tapi ya kan senangnya tidak berlebihan. Yang ketiga, yukrabu ahlul khair wa yubaidu ahlus syarr. Pada kehidupan sosialnya dia lebih mendekat kepada ahlul khair, orang-orang yang baik, ya. Makanya sering-sering dekat sama Bang Khair, ya. Sebab perintahnya dari Imam Nawawi begitu, wa yukrabu ahlul khair, sering-sering ngopi bareng Bang Khair, ya. Sering-sering ya kan olahraga bareng Bang Khair, ya. Asal Bang Khair nyervis motor, ikut nyervis motor. Karena ahlul khair, dia mah udah khair, ya, udah baik benar. Wa yubaidu ahlus syarr, dan menjauhkan diri dari ahlus syarr. Ayo kesana yuk, kesana kemana? Kesana kita jalan aja. Tapi ada rutinan kita ngaji, misalnya ngaji ludah, itu namanya mendekat kepada kebaikan, menjauh kepada sesuatu yang membahayakan. Yang keempat, paling bawah tuh yarul qalil minad dunya kasiran, melihat yang sedikit di dunia itu tapi kayak banyak. Fayakhudhu minha, ya, diambil indad darurah, seperlunya aja. Wa yarul kasir min amalil akhirah qalilan, yang paling atas tuh halaman 49. Wa yarul kasir, melihat amal ibadahnya banyak, akhiratnya, tapi dia beranggapan itu masih dikit. Urusan dunia biar kata banyak, tetap kita ngerasanya qalil. Nah, meskipun rasanya dikit, tapi kita nerimainnya itu kayak banyak. Beda sama amal ibadah yang bentuknya akhirat. Kita udah subuh berjamaah, sebelum subuh udah sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia daripada dunia dan seisinya. Sebelumnya udah qiyam, udah tahajud, ya kan, habis sholat subuh ngaji, habis ngaji sholat suruh, udah dapat pahala haji umroh, ya kan, terus duhanya, terus ininya segala macam, udah gitu umroh, ya kan, banyak udah catatannya. Sekali sholat kali 100.000 rakaat, kali 1.000 rakaat, catatannya banyak. Makanya pulang umroh dia nggak jamaah di Masjid Al-Mujahidin. Lu nggak jamaah? Enggak. Emang apa? Catatan gue masih banyak pahalanya tuh. Kali 700.000, kali 100.000, ya kan? Masih banyak catatan amalnya. Nah, ini artinya bahwa kalau amal akhirat meskipun banyak kita lakuin, kalaulah taubat kita diterima, kita masih merasa dikit kurang, ya. Apalagi udah masuk bulan Maulid,
bulan yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kemampuan ibadah, dan mudah-mudahan gampang urusan semua. Ada orang yang udah nyebut, mudah-mudahan doain saya pengen ngikut 40 kali maulid. 40 kali maulid. Kalau 40 kali maulid berarti ya mulai dari sekarang udah mauludan, besok mauludan, paling kagak sehari atu sampai habis bulan mulut ya. Urusan nanti kesampaian apa kagak, tapi udah niat. Ini artinya bahwa ngelihat yang banyak dalam akhirat tapi dia ngerasanya sedikit. Terakhir disebutkan wa yara qalbahu mustaqilan bima dhamana minallah, maka dia ngerasa hatinya ini ya belum dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladina amanu, kabarkan orang-orang yang beriman, wa amil sholihat, dan beramal saleh, anna lahum jannat, baginya adalah surga, tajri min tahtihal anhar, dibikin rumah bawahnya ada sungai yang mengalir. Meskipun Allah janjiin itu, meskipun Allah jamin itu, kita ngerasa itu bukan jaminan buat kita. Pengen masuk surga, bagus gak? Bagus ya. Cuman kalau kita orang petunangan ya, kira-kira pantas gak masuk surga? Kira-kira mudah-mudahan pantas, biar kata ya amal kita belum banyak ya, dosa kita masih bejibun ya, makanya ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Kita pengennya surga firdaus ya, surga yang paling tinggi, surga yang di bawah Allah kita maunya yang firdaus. Tapi memang sholat kita belum banyak, nggak kayak Ahmad bin Hambal yang anaknya ditanya, baba mana sholat rakaat berapa sekarang? Sulusumi rakaat, sekarang rakaat yang ke-300. Jadi anaknya ngitungin, baba atu 2 sampai 300 rakaat, ditanya sekarang rakaat ke berapa? Sulusumi rakaat, 300 rakaat. Ada orang disebut dengan sajjad. Sajjad itu tukang sujud. Kenapa tukang sujud? Karena seharinya enggak kurang dari alfa rakaat, 1000 rakaat. Nah, ya kita emang enggak 1000 rakaat, ya kan? Asam urat bisa repot urusan. Tapi ya kan, kita juga enggak kuat di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada hajat tertinggi kita, Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan hati kita, dan Allah berikan kesempatan kita untuk lebih berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjadikan diri kita bagian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka maghdubi alaihim waladdallin, amin. Wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna ya Allah bil iman, wa sabitna ya Allah bil tauhid, wa sabitna ya Allah bil ma'rifah, wa sabitna ya Allah bil istiqamah, bil istiqamah wa sabitna ya Allah bi husnil khatimah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.